kami, yaitu Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi leg kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sangat sering disebut-sebut belakangan ini karena memang menjadi tokoh sentral saat tersingkirnya Irak di Piala Asia 2023 lalu. Dan Indonesia memakai kostum putih-putih, sedangkan Vietnam dengan kostum merah-merah. Di pertemuan pertama tanggal 21 Maret lalu, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Dan Indonesia pernah mengalahkan Vietnam di stadion ini tentu saja di tahun 2004 saat di babak grup Piala Tiger. Saat itu Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 lewat gol Mauro Lesi, Boa Solosa dan juga Ilham Jayakusuma. Dan itu adalah kemenangan terakhir Indonesia di Stadion Midin ini, Bung Maruf. Iya, kemenangan yang tentu sangat langka untuk Indonesia ketika tampil di Midin. Sudah 20 tahun Indonesia tidak merasakan kemenangan, sehingga inilah yang coba dipecahkan oleh seorang Sintayong bersama dengan para pemainnya, Bung Hadi. Ya, pemain baru kita lihat Nathan yang juga bermain di pertandingan leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno, di mana saat itu Nathan Noel Chuan hanya bermain di satu babak. Inilah Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard yang musim depan akan kembali ke Groningen. Lempar ke dalam tadi masih dikuasai para pemain Indonesia. Oh, sangat baik kita lihat umpan terobosan langsung di kotak penalti. Ragnar nampaknya langsung melakukan tekanan dan menghasilkan tendangan penjuru, Bung Ma'ruf. Tendangan penjuru pertama, dan ini menjadi inisiatif yang cukup bagus, menjadi awal yang cukup bagus untuk Indonesia. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di awal ketika itu, ya, permainan Indonesia under pressure ya, tapi sekarang justru Indonesia mengambil inisiatif untuk menekan Vietnam. Win Philip yang kebobolan 1 gol di leg pertama dan juga 1 gol di Piala Asia lewat tendangan penalti Asnawi saat itu. Menjadi modal Indonesia lolos ke babak 16 besar inilah Tom Haye, pemain asal klub Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye berusia 29 tahun, lakukan sudah berbahaya, arahkan langsung, oh sangat baik, kita Jazz shooting langsung tadi, gagal nampaknya. Kita lihat tadi Justin, serangan balik dari Vietnam dari sisi karena pertahanan Indonesia sangat cepat. Kita lihat Fantan berhasil digagalkan tadi para pemain Indonesia sesungguhnya, tapi sayang bola mengenai badan pemain Indonesia kembali. Apakah sebuah pelanggaran, apakah lempar ke dalam, Bung Maruf? Iya, ini sepertinya sebuah lemparan ke dalam ya, karena tidak ada pelanggaran kalau kita lihat dari segi. Oh, ternyata pelanggaran ya. Padahal tadi sebenarnya tidak ada insiden yang membuat. Lempar ke dalam. Betul, lemparan ke dalam. Karena memang tidak ada insiden yang kemudian membuat harus ada pelanggaran di sana ya. Ini Tian Lin, harus hati-hati Indonesia dengan Tian Lin, karena beberapa kali membobol gawang Indonesia khususnya di semifinal Piala AFF 2018, maksudnya 2022 dengan 2 gol di leg kedua AFF. Indonesia saat itu tersingkir dengan gol Tian Lin 2 gol. Sedangkan di SEA Games 2019 Tian Lin juga menjadi salah satu pencetak gol ke gawang Indonesia di gawang Nadio. Ya. Oh, sangat baik kita lihat Tom Haye langsung ke depan, arahkan kepada Hoki Caraka. Oh, gagal Hoki, bukan sebuah pelanggaran. Pam Tuan Tai, Do Hung Dung ke kanan. Ada kita lihat Nathan menghalau bola sangat baik. Nathan kuasai bola Indonesia. Rizky Ridho, Jai Izes ke belakang pada Hernando yang sangat mengejutkan, langsung bermain sebagai pemain inti, Bung Maruf. Iya, sebenarnya kalau dilihat bagaimana dia selama ini menjadi kepercayaan dari seorang Sintayong, bukan kejutan saat dia menempati starter ya, tapi bahwa dia baru kembali, kemudian dia sempat absen juga, itu menurut saya menjadi sebuah kejutan. Dan ternyata dia tidak diturunkan, bahkan tidak ada dalam di line up ya. Jadi menurut saya juga menjadi sebuah kejutan, padahal dia tampil cukup bagus sebenarnya di pertemuan pertama ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oh, sangat berani para pemain Indonesia tadi langsung melakukan pagar. Oh, sangat berbahaya. Kita lihat langsung Kuat Phang Kang tadi lakukan soloran yang sangat berbahaya. Kuat Phang Kang tapi berhasil dijinakkan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaria. Dia penjaga gawang asal Persebaya Surabaya. Inilah Kuat Phang Kang yang menggantikan posisi dari Ko Min Trong yang
melakukan kesalahan di pertandingan di Gelora Bung Karno, sehingga Egy Maulana Fikri mampu menjebloskan bola ke gawang Nguyen Philip. Ya, ini juga bisa dikatakan menjadi target pertama ya, bukan hanya di pertandingan kali ini, tapi juga di pertemuan sebelumnya. Sangat baik kita lihat. Ragnar, masih Ragnar, kuasai bola Ragnar, luar biasa berhadapan dengan Bui Quoc Viet An. Ada Tom Hayek ke belakang, Rizky Ridho, umpan panjang, arahkan langsung pada Asnawi, sangat baik, berhasil dikuasai Asnawi, masih Asnawi, langsung di kotak penalti. Oh, tidak ada rekan, sayang sekali. Kita lihat Huang Duch lakukan serangan balik, masih Huang Duch. Putus di kaki Justin, kini Nathan Noel Chuan. Kembali Ragnar berhadapan dengan Bui Tiandu. Lempar ke dalam buat Indonesia. Nampaknya Indonesia tidak mau kalah setting, Bung Maruf. Langsung melakukan inisiatif untuk melakukan tekanan. Iya, ini seperti mengulangi apa yang dilakukan ketika di pertandingan babak kedua ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bahwa settingnya adalah tidak menunggu, tidak kemudian pasif, tapi lebih kemudian mengambil inisiatif untuk menekan Vietnam. Dan kehadiran dua wajah baru ini berusaha juga mulai berpengaruh. Lempar ke dalam Indonesia tadi. Ada Do Hung Dung. Oh, dikuasai para pemain Indonesia. Peluang yang sangat baik dan peluang yang sangat terbuka tadi, sayang tembakan dari Marcelo Verde. Oh, hoki caraka, Bung Maruf. Betul. Saya pikir ini menjadi salah satu panggung yang baik untuk seorang hoki caraka. Harus bisa dengan banyak komentar yang sangat tidak baik, Bung Maruf. Betul, padahal orang harus ingat bahwa hoki ini masih pemain muda dan masih sangat muda, masih sangat berkembang, dan kita harus memahami bahwa Sintayong adalah tipikal pelatih yang dia ketika percaya dengan seorang pemain, maka dia akan selalu percaya sebelum pemain itu kemudian membuang kepercayaan yang diberikan oleh seorang Sintayong. Ini juga kita lihat Nathan yang dipinjamkan dari Swansea City ke Heerenveen. Nathan ini sepertinya akan menjadi penantang utama untuk Arhan ya, di posisi kiri ya. Kalau Arhan tidak bisa bermain karena mengalami sakit, dan juga seperti Ivar Yener, Nadeo, dan juga Riyandi, Bung Maruf. Betul, dan ini yang menarik adalah kemudian pemain-pemain yang datang bisa mengganti posisi dari pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan kali ini. Oh, putus di kaki, kita lihat sangat baik. Ada Witan, masih Witan, kuasai bola, siapa yang akan diberikan oleh Witan? Langsung ke kiri, ada Nathan, umpan langsung. Kembali tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat-sangat berbahaya buat Vietnam, sehingga tentu saja Vietnam harus sedikit waspada atau banyak waspada, Bung Maruf, dengan serangan Indonesia. Saya pikir mereka harus merasa bahwa ini pertandingan tidak akan mudah. Mereka harus hati-hati karena sekarang starting line up yang dimiliki oleh Indonesia sangat luar biasa, komposisi pemain yang dimiliki, dan inisiatif yang diambil Indonesia juga menurut saya cukup mengejutkan karena langsung bermain terbuka. Kembali Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan, sudah berbahaya. Dekat gol! Abang Jai! Alhamdulillah mampu mencetak gol lewat tendangan penjuru, memanfaatkan umpan Tom Haye untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Midin. Menyala Bang Jai, menyala, Bung Maruf. Luar biasa bagaimana sebuah set awal tendangan sudut yang dilakukan dan kemudian eksekusi yang dilakukan oleh Bang Jai sangat luar biasa. Tapi menurut saya adalah kuncinya bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik, dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas, Bung Maruf, berdiri dari Bang Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal, dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan, tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia, mencetak 1 gol untuk Merah Putih, berkibar, dan semoga berkibar sampai ke putaran ketiga. Ya, mudah-mudahan saja lewat gol Jai Ijes, pemain asal klub Venezia, mampu terus bisa dipertahankan Indonesia untuk bisa terus memuluskan langkahnya ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lewat gol sundulan memanfaatkan tendangan penjuru Tom Haye tadi, Jai Ijes, kini Phu Van Tan bisa membangun serangan para pemain Vietnam. Do Hung Dung ke belakang Bui Quoc Viet An, kembali kepada Pham Tuan Tai, langsung ke tengah, arahkan pada Tian Lin,
Umpan panjang dari maksudnya kepada Kuat Phang Khang, tapi bola terlalu jauh. Umpan dari Nguyen Tai Son. Ini bola dikuasai oleh Jai Jess. Balik pada Hernando. Umpan panjang, arahkan ke depan kepada Orat Mangun. Berduel dengan Bui Huang Tiendung. Ada Pan Xuan Man. Marcelo Ferdinand kepada Nathan. Kuasai bola, Justin ke belakang, tempati oleh tadi Justin. Ada Hernando Ari, umpan panjang, Asnawi gagal tadi. Ada Tom Haye, kuasai bola Hoki, masuk kepada Witan, gagal Witan untuk meraih bola tadi. Umpan dari Hoki, cara harus lebih tenang lagi. Betul, harus lebih tenang dan harus lebih percaya diri ya. Oh, Tyson bagus. Gagal kita lihat sangat baik. Masih kuasai pemain Vietnam Huan Duch. Ke belakang Huan Duch pada Bui Tiendung. Ada kita Pan Xuan Man. Masih Pan Xuan Man. Arahkan pada Do Hung Tung. Ada kembali pada Xuan Man. Angkat langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Alhamdulillah. Sangat bebas tadi Tianling Bung Maruf. Situasi yang tentu sangat mengkhawatirkan, sebuah skema serangan yang cukup sederhana dan kemudian Tianling memiliki kesempatan yang sangat baik, sangat terbuka karena dia berada di antara dua pemain belakang Indonesia dan bisa membelokkan Bora, tapi beruntung penyelamatan gemilang, penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat dua pemain hanya melihat seorang Tianling. Lepas dari pengawasan dan pengamatan Rizky Ridho dan Jai Jess tadi, beruntung sudah tepat berada dalam posisi penjaga gawang berada. Marcelo Ferdinand, bagus sekali, cukup tenang. Witan Sulaiman ke belakang pada Jai Jess. Hernando Ari Sutariyadi. Umpan langsung ke depan, arahkan pada Asnawi. Bagus sekali kita Witan Sulaiman. Dilanggar kita lihat tadi oleh Nguyen Tai Son. Rupanya Indonesia juga perlu hati-hati dengan serangan balik dari sisi sayap dari Vietnam, Bung Maruf. Iya, karena tadi juga ada sebuah kesempatan yang begitu terbuka ya, tapi beruntung sundulan yang dilakukan tidak terlalu keras dan posisi yang ditempatkan oleh Hernando juga dalam posisi yang ideal. Tapi ini harus hati-hati karena tetap ada peluang yang dimiliki oleh Vietnam. Mereka melakukan 2 kali kesempatan, 1 tembakan on target dan kemudian tadi 1 sundulan yang cukup berbahaya. Nampaknya mendapat peringatan dari wasit Ali Reza, Jai Izes. Apa yang sudah dilakukan, Bung Maruf? Tadi mungkin apa dia keluar untuk mengambil air atau ada sebuah tekanan yang dilakukan ya? Dengan bebas Indonesia, Tom Haye. Umpan langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada kita Orat Mangun, langsung pada Nathan. Masih kuasai Nathan ke belakang. Umpan sangat baik. Kembali pada Orat Mangun. Masih Orat Mangun langsung di kotak penalti. Oh, apakah sudah offside tadi? Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard. Inilah debut pertamanya di tim nasional Indonesia dan memiliki caps di klubnya saat ini 21 pertandingan. Ya, sudah betul 21 pertandingan ya di Eredivisie dan membuat dia menjadi salah satu pemain yang memang cukup penting di klubnya. Tapi saya justru lebih menyoroti bagaimana penampilan dari Nathan. Menurut saya Nathan di pertandingan kali ini setidaknya sampai menit 13 terlihat lebih percaya diri, lebih bagus. Kemudian dia lebih lepas ya dibandingkan dengan penampilan ketika dia menjalani debut di GBK. Mendapatkan pressure dan kemudian sepertinya nervous karena harus bermain di depan puluhan ribu pendukung timnas Indonesia. Oh, sangat baik. Ke belakang kita lihat Asnawi Mangkualam, harus hati-hati Asnawi. Langsung arahkan kepada Hoki, gagal Hoki. Ada Do Hung Tung, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman. Akan kita lihat Witan, arahkan Asnawi di kotak penalti dan Pham Tuan Thai, masih Pham Tuan Thai. Oh, ada Do Hung Tung, ada kita Pu Van Tan, masih kuasai bola, ada kita Pu Van. Pelanggaran dilakukan oleh Jai Jess tadi untuk mengambil badan dari Kuat Phang Khang yang memang memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik yang sangat cepat dan berbahaya, Bung Maruf. Keputusan yang tepat dari Jai Jess ketika dia memutuskan untuk melakukan pelanggaran dengan sedikit menarik tadi karena jelas beresiko kalau kemudian Kuat Phang Khang lepas ya. Karena memang itu dalam situasi cukup menguntungkan ya, Bung ya. Kita saksikan di sini, tapi ini bukan periode ini, tapi kita lihat di sini bagaimana sebenarnya memang advantage ya, advantage cukup besar, jelas.
kartu kuning pertama. 14 Jay mendapatkan kartu kuning, harus hati-hati Jay. Gagal kembali serangan dari Vietnam, mudah untuk dipatahkan oleh Hernando Ari Sutaryadi yang diberitakan sebelumnya kabarnya belum terlalu pulih 100% Bung Maru. Betul, tapi kondisinya memang bisa dikatakan tidak sepenuhnya pulih sehingga dia juga tidak masuk dalam skenario utama, meskipun masuk dalam daftar pemain tapi tidak masuk dalam skenario utama untuk di kualifikasi di putaran kedua ini. Oh, sangat baik Teng Asnawi, langsung umpan cepat arahkan kepada Marcelo Ferdinand. Langsung sliding yang sangat luar biasa dari Bui Huang Viet An tadi untuk mengagalkan serangan yang coba dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Adalah Bui Huang Viet An yang juga bermain di Piala Asia dan juga di leg pertama di kualifikasi Piala Asia melawan Indonesia tanggal 21 November lalu. Kini kita lihat Asnawi Mangkualam, kapten kesebelasan, langsung arahkan potong, kita lihat sangat baik oleh Witan Sulaiman, dibuang saja kita oleh Phu Phan Tan yang turun jauh ke bawah. Adalah Phu Phan Tan yang menggantikan posisi dari Nguyen Duong Din Bach. Asnawi, pemain asal klub Port FC Thailand, lempar ke dalam, arahkan langsung, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya, arahkan ke Orat Mangut. Kini Huang Duch coba melakukan serangan balik, dikejar oleh Tom Haye, masih Huang Duch tapi digagalkan oleh Tom Haye tadi. Kita melihat sepertinya sudah ada chemistry ya di antara para pemain, termasuk juga bagaimana cepat untuk betul sangat beradaptasi sekali, bagaimana Tom Haye bisa mengatur ritme di lini tengah, kemudian bagaimana penampilan yang impresif dari Ragnar juga, dan kemudian bisa melakukan 1-2 sentuhan dengan para pemain yang sebenarnya sudah cukup lama bersama dengan timnas Indonesia. Ya, Hoki Caraka yang benar-benar sangat diharapkan untuk bisa memberikan penampilan yang agak berbeda seperti yang telah dia perlihatkan di Stadion Gelora Bung Karno. Asnawi kepada Marcelino tadi, tapi bola terlalu jauh, minta agak pendek tadi umpan Asnawi kepada Marcelino, Bung Maruf. Sebenarnya kalau kita bicara hoki, kita bicara soal pemain yang di kompetisi domestik dengan usia yang dimiliki sekarang cukup menjanjikan ya, karena dia sudah mencetak lebih dari 3 gol ya, dan kemudian juga memberikan 4 assist, artinya bahwa dia pemain yang layak untuk diberikan kesempatan. Orat Mangun, pelanggaran tadi dinilai oleh wasit Ali Reza Fagani. Tendangan bebas Tam Tuan Tai ke belakang pada Nguyen Philip, Bui Huang Viet An, langsung ke tengah, ada Huang Duch ke belakang, Do Hung Dung, Bui Huang Viet An, Do Hung Dung kembali, Bui Huang Viet An coba dikejar oleh Orat Mangur, ke tengah pada Huang Duch, Bui Tien Dung, patah tadi, jatuh di kaki Do Hung Dung kembali dari Vietnam. Nampaknya para pemain Vietnam pun agak sedikit nervous, Bung Maru. Betul, karena mereka memang merasa dipotong oleh Asnawi, serangan balik cepat, Asnawi, masih Asnawi, umpan pada Witan. Oh, kenapa tidak dibawa langsung, Bung Maru? Iya, Witan memutuskan untuk memberikan back heel ya, tadi agak memaksakan diri menurut saya. Karena posisi Marcelino juga belum posisi yang ideal ya, karena dia Marcelino masih berlari dan Marcelino menduga bahwa bola diberikan ke depan, bukan kemudian di back pass. Rizky Ridho, Jai Ices kembali kepada Rizky, umpan panjang ke depan, arahkan dari maksudnya kepada Witan, tapi ada Bui Huang Viet An, intercept yang sangat cepat tadi. Kini Tom Haye, Witan Sulaiman, Nathan, gagal Nathan memberikan umpan mata, coba diraih tadi oleh Tom Haye namun gagal. Masih para pemain Vietnam, maksud Tyson, Wei Tien Dung belakang pada Bui Huang Viet An, masih Bui Huang Viet An, Huang Duch, masih Huang Duch, langsung arahkan ke depan, sudah umpan-umpan terobosan. Nampaknya ini strategi yang coba diterapkan oleh pemain-pemain Vietnam, dan ini harus hati-hati dengan chip. Biar gimana pun pemain Vietnam memiliki kecepatan yang sangat baik, Bung. Betul, dan memang mereka lakukan karena mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka berduel di lini tengah, sehingga bola-bola terobosan seperti itu yang mungkin mereka lakukan untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia, dan 2 sayap mereka juga bergerak cukup aktif untuk bisa ikut memberikan tekanan, Bung. Tangan gawang Indonesia adalah Witan Sulaiman,
pemain asal Bayangkara yang sedang dipikirkan oleh Persija Jakarta. Cukup baik penampilannya di 2 pertandingan kali ini ya Bung ya. Dan kali ini tadi sampai menit 15 sudah bermain dengan sangat impresif. Bagus sekali hoki, coba dikejar oleh Witan. Pam Tuan Tai pada Nguyen Philip. Masih Nguyen Philip. Umpan panjang ke depan. Arahkan pada Pam Xuan Man. Coba diraih sangat baik oleh Nathan. Hernando Ari Sutariadi langsung umpan ke depan, arah kepada Hoki. Nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Hoki Caraka. Jadi penampilan pertama tentu saja Sintayong harus belajar dari pengalaman, karena saat itu Vietnam langsung melakukan inisiatif penyerangan Bung Maruf. Iya, dan waktu itu mungkin juga Sintayong tidak menyulitkan Bung Maruf. Sangat menyulitkan, bahkan kita sepanjang babak pertama tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia ya. Baru di babak kedua ketika ada perubahan, ada pergantian pemain dengan masuknya Sandy Walsh, masuknya kemudian Arhan, dan tentu bagaimana masuknya beberapa nama yang kemudian membuat pemain menjadi lebih kompetitif. Oh, sangat baik Hoki Caraka, Marcelo Ferdinand. Terlalu lama tadi Asnawi ke belakang pada Jai. Pas pada penjaga gawang Hernando. Masih Hernando dihampiri oleh Tian Lin. Umpan lambung ke depan. Sudah keluar lapangan pertandingan tadi umpan dari Hernando Ari. Pam Tuan Tai kini Vietnam kuasai bola dari bawah. Bui Huang Viet An, Nguyen Philip, Bui Tien Dung, kemudian dikejar oleh Orat Mangun. Balik pada Nguyen Philip, ke gawang berdarah Czech Republic. Pam Tuan Tai coba dikejar oleh Witan. Tian Lin, bukan sebuah pelanggaran. Gagal tadi Marcelo Ferdinand. Do Hung Tung ke belakang. Pam Tuan Tai pada Nguyen Philip. Do Hung Tung, Pam Tuan Tai. Depan langsung, arahkan pada Do Hung Tung, kini Phu Phan Tan. Masih Phu Phan Tan kuasai bola. Nguyen Tyson. Tian Lin. Gagal Asnawi, harus hati-hati Indonesia. Ada Do Hung Tung. 2 pemain Vietnam di kiri, ada Phu Phan Tan. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Wetan Sulaiman yang bisa kuasai bola. Kita lihat Tom Haye. Masih Tom Haye. Di tengah Tom Haye. Umpan langsung ke kiri. Tempati oleh Ragnar Orat Mangur. Coba dikejar oleh Pam Xuan Man. Masih Ragnar. Ada kita Tom Haye kembali. Masih Tom Haye. Tom Haye sangat bebas. Coba didekati oleh Nguyen Huang Duch. Ada Justin. Masih Justin di tengah. Tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk, kita letak dan kotak penalti. Masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus pertahanan ketat dari Nguyen Philip untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia, Bung Maruf. Bagaimana kita saksikan kualitas dari seorang Ragnar, kualitas individu, kolektivitas tim yang juga diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, membuat Vietnam menjadi takut, membuat Vietnam menjadi ragu, dan membuat Vietnam banyak melakukan kesalahan. Gol yang sangat baik, gol yang sangat indah di laga pertama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri, dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. Ya, gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, main yang dipinjamkan oleh Groningen, mampu menjebol gawang Nguyen Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras. Inilah gol pertama dalam debutnya di tim nasional Indonesia di Stadion Midin. Semoga saja Indonesia terus bisa menambah golnya dan juga mempertahankan kemenangan ini, Bung Ma'ruf. Sebuah penampilan yang sangat impresif, saya pikir secara keseluruhan, secara individu dan secara tim. Bagaimana, saya pikir juga bagaimana Vietnam mungkin agak terkejut dengan inisiatif yang dilakukan oleh Sintayong. Direbut kembali, kita lihat ada Tom Haye, kuasai bola di bersaing dengan, kita lihat Nguyen Duch, kuasai Indonesia. Justin tadi kini kepada Nathan. Masih Nathan, ada Marcelo Ferdinand.
pelanggaran nampaknya kita lihat dilakukan terhadap Justin Hubner yang di hari-hari terakhir sempat dikabarkan agak kurang sehat, Bung Maruf. Iya, tapi memang ternyata dia bisa tampil di pertandingan kali ini dan dia bermain lebih ke belakang ya, Bung. Karena kemudian lebih agak sedikit slow ya. Betul, dan yang menarik adalah bagaimana kalau kita lihat permainan dari Indonesia, temponya terlihat ya. Mereka bisa mengatur tempo ketika Indonesia mendapatkan bola, maka serangan yang dilakukan sangat rapi, sangat cepat. Tapi ketika kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan, maka ritme itu kemudian diatur kembali. Bola dikembalikan ke belakang, melakukan pilih ulang, melakukan restrukturisasi kembali, dan disitulah yang kita melihat bagaimana kedewasaan dalam permainan untuk Indonesia di pertandingan kali ini. Phu Phan Tan, Tien Lin ke belakang, ada Pham Tuan Tai, kembali kepada Nguyen Philip, berusaha dikejar oleh Hoki, Bui Huang Viet An, ada Do Hung Dung, masih Do Hung Dung ke tengah, arahkan kepada Kat Van Kang, langsung ke kiri, tidak berhasil. Kita lihat sulit untuk bisa menghentikan bola Phu Phan Tan karena memang umpannya sangat keras tadi. Inilah maksudnya Kuat Van Kang yang menggantikan posisi dari Po Min Trong. Asnawi kapten ke-11. Intercept yang sangat bagus, diserobot lagi oleh Asnawi, kini Nguyen Tyson. Coba direbut tadi oleh Marcelino, kini bola Bui Tien Dung. Pham Xuan Man, Nguyen Tyson ke depan, ada Do Hung Dung, arahkan tadi masuk ke Huang Duch. Beruntung bola tidak bisa dikejar oleh Nguyen Huang Duch. Ya, nervous jelas untuk para pemain dari Vietnam ya. Agak tekanan memang sangat luar biasa sekali. Ini bukan Vietnam yang biasa mereka bermain ya. Bukan Vietnam yang kemudian memiliki agresivitas. Ya, agak bukan berbeda dengan Pak Hangzhou. Betul, sangat berbeda sekali. Sepertinya memang mereka mulai kehilangan kepercayaan diri ya pada kemampuan mereka sendiri, pada kepercayaan pada taktik yang diberikan oleh pelatih. Dan ini terlihat betul di lapangan. Nathan ke depan langsung. Agak dikuasai para pemain Indonesia, kembali dikuasai para pemain Vietnam. Pham Tuan Tai dari belakang, kita lihat Pham Tuan Tai yang menjadi trio center back bersama Bui Huang Viet An dan juga Bui Tien Dung. Kini Phu Phan Tan, arahkan kepada siapa? Kita lihat Kuat Van Kang masih ke belakang, tempati oleh Pham Tuan Tai. Ada kita lihat turun ke bawah, kita lihat Do Hung Dung, kapten ke-11, langsung pada Bui Huang Viet An. Ada Bui Tien Dung, arahkan kepada Pai Xuan Man. Ada Nathan Noel Xuan tadi berhasil menggagalkan serangan yang coba dilakukan lewat udara para pemain Vietnam. Kini Vietnam kembali, ada Do Hung Dung, kita ada Tyson, langsung sangat berbahaya. Kini ada Tien Lin, masih Tien Lin, coba dikejar oleh Rizky Ridho ke belakang Tien Lin. Kita lihat lagi ada Phu Phan Tan, masih Phu Phan Tan, sendirian. Kita lihat shooting langsung, alhamdulillah, sangat bebas lepas dari pengawalan para pemain belakang Indonesia, Bung Maruf. Iya, situasi yang cukup berbahaya. Bagaimana tadi Nguyen Tien Lin dalam posisi yang sangat kosong, tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Tien Lin karena semuanya terfokus pada pemain yang memegang bola. Makanya para pendukung Vietnam pun sudah tidak sabar dengan Trusier, get out. Tidak ada yang menjaga. Betul. Kita lihat, Bung Maruf. Karena posisi yang kita lihat adalah bagaimana posisi dari pemain tengah yang agak sedikit tertinggal ya, Marcelino ya, agak sedikit tertinggal memang dia. Tidak ada yang mengamati dengan jelas pergerakan tadi dari Tien Lin yang pemain sangat berbahaya, sudah beberapa kali membobol gawang Indonesia khususnya di semifinal leg kedua Piala AFF 2022 dan kemudian secara keseluruhan dia sudah 4 kali bertemu dengan Indonesia dan dia berhasil mencetak 3 gol ke gawang Indonesia. Pelanggaran tadi Ragnar. Sebelum Indonesia mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia selalu kalah dari Vietnam dengan 6 kali pertemuan. Dan terakhir kali kita menang melawan Vietnam di 2016 di leg pertama semifinal Piala AFF 2016. Setelah itu kemudian mulai berubah ya, Bang. Peruntungan itu mulai berubah saat ditangan oleh Sintayong, dan kemudian memang penampilan juga menjadi lebih impresif dan performa dari timnas Indonesia juga lebih meningkat. Do Hung Dung ke belakang, kuasai para pemain Vietnam. Ada Bui Huang Viet An, Pham Tuan Tai, langsung ke depan, digagalkan oleh Jai. Coba dikejar, kita lihat sangat baik, namun bola lepas. Inilah Nguyen Din Bach, pemain yang cukup bagus penampilan di leg pertama. Siapa akan digantikan?
Doh Hundong, kapten ke-11. Ada Bui Tiandong coba melakukan tekanan. Masih Tiandong balik ke belakang, agak sedikit tertutup soalnya area yang coba dilakukan passing para pemain Vietnam. Wang Duc ke belakang, Tiandong balik, ada Wang Duc umpan langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya lepas tadi dari Justin Hapner, beruntung keluar dari gawangnya penjaga gawang asal Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Jai Ises, Tom Haye, Marcino Ferdinand pada Justin, Nathan Noel Chuan, Marcino kembali, gagal memberikan passing yang tepat tadi Marcelino. Nampaknya Phu Phan Tan yang akan digantikan oleh Nguyen Dinh Bach. Agak sedikit bingung Phu Phan Tan, kenapa harus digantikan. Betul, karena memang situasinya dia sebenarnya tampil cukup bagus juga ya Phu Phan Tan. Dia selalu menjadi tulang punggung, tapi justru langsung dilakukan pergantian pemain. Nomor punggung 15 yang masuk sebagai pengganti, Nguyen Dinh Bach. Pemainnya sudah tampil 7 kali ketika bersama dengan klubnya dengan 2 gol yang dilesakan. Bach adalah pemain yang sangat cepat. Bersama pada inisiatif untuk bermain lebih terbuka ya, memperkuat lini tengah, kemudian lebih memperkuat lini depannya, karena situasinya memang bagaimana Vietnam dalam satu momen mereka bisa menguasai bola, tapi kemudian mereka tidak bisa masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Oh, tendangan bebas buat Vietnam. Harus hati-hati Indonesia karena mereka juga memiliki pemain-pemain yang sangat baik untuk melakukan heading. Karena ada Tian Lin, ada Pham Xuan Man, Doh Hundong dan juga Quat Phang Cang. Berdiskusi, Tom Haye menjaga pergerakan dari Duan Hong Duc. Nathaniel Chuan juga ada di kotak penalti. 5 pemain Vietnam di kotak penalti. Harus hati-hati kita Hernando Ari Sutaryadi. Bebas yang tentu saja harus diwaspadai. Ada 6 pemain Vietnam. Jai Ijas terus mengawal pergerakan dari Bui Huang Viet An. Ada Bui Tiandong, Phan Xuan Man, Tian Lin. Lakukan sudah berbahaya datangnya. Oh, alhamdulillah berhasil digagalkan, kita lihat tadi oleh Hernando Ari Sutaryadi dengan tepisannya yang langsung menggagalkan tendangan bebas yang sangat berbahaya dari Quat Phang Cang tadi, Bung Maruf. Super save yang dilakukan oleh Hernando Ari. Bagaimana dalam posisi tadi dengan sangat baik, sulit ya. Sebenarnya dia sudah agak sedikit maju ke depan, tapi masih bisa menepis bola. Penyelamatan yang kemudian kita percaya bahwa keputusan Sintayong menempatkan Hernando Ari di bawah mister gawang adalah keputusan yang tepat sejauh ini. Tendangan penjuru buat Vietnam. Lakukan sudah berbahaya, dituju kembali oleh Hernando. Oh, sangat baik Orat Mangun. Serangan balik kita lihat Nathan. Orat Mangun kembali. Sebelakang Nguyen Dinh Bach. Masih dikuasai para pemain Vietnam. Dari bawah Bui Huang Viet An. Nguyen Tai Son, Tiandong, Pham Xuan Man, Bui Tiandong. Nguyen Tai Son, Bui Tiandong kembali ke belakang pada Nguyen Philip. Bui Huang Viet An. Siapa yang akan diberikan oleh Viet An? Ada Pham Tuan Tai. Langsung ke depan, arahkan kepada Dinh Bach. Berhasil digagalkan oleh Asnawi Mangku Alam. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, jelas ya, sebuah pelanggaran ya. Agak sedikit terlambat. Agak sedikit terlambat menurut saya bagaimana Asnawi ketika jaman juga buat Bui Huang Viet An karena terlalu agresif tadi, Bung Maruf. Betul, respon yang terlalu agresif. Itu sebuah lebih pada peringatan ya, karena respon yang berlebihan tadi yang dilakukan. Tapi menurut saya bahwa Asnawi melakukan pelanggaran, iya. Kita akan lihat dalam momen ini. Situasi yang agak rumit tampaknya buat Crozier karena tentu saja hasil ini akan menentukan nasibnya di tim nasional Vietnam. Viet An dan juga Asnawi mendapatkan kartu kuning. Harus hati-hati Asnawi, Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat di sini, Bung, sudah betul memang cukup sangat berbahaya, keras, ya. Sangat keras sekali. Kita lihat. Ya, jelas. Keras apa yang dilakukan oleh Asnawi.
bola dan orang yang nggak boleh lewat, Bung Maruf. Bukan hanya bolanya nggak lewat, tapi orangnya tidak boleh lewat, betul. Dan menurut saya agak terlalu beresiko apa yang dilakukan Asnawi sangat ya. beresiko, Sangat berbahaya, tidak boleh. Mungkin di tahun 80-an boleh kalau masih boleh, betul. Kartu kuning harus hati-hati, kapten. Dua pemain Indonesia sudah mendapatkan kartu kuning, dua pemain belakang. Sudah unggul kita. Iran juga mendapatkan kartu kuning dari wasit Ali Reza Pagani dari Republik Islam Iran. Dengan bebas Pham Tuan Thai. Tyson tadi, Pham Tuan Thai umpan langsung ke depan, arahkan kepada Asnawi, dibiarkan saja tadi, jatuh di kaki penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Ya, 3 save sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Hernando, termasuk tadi save yang luar biasa berasal dari tendangan bebas, menepis bola dan kemudian menyelamatkan gawang Indonesia. Sangat baik tendangan gawang tadi dari Hernando. Pelanggaran dilakukan Pamsuaman tadi oleh Pamsuaman terhadap Orat Mangun. Tendangan bebas, siapa yang melakukan? Apakah Tom Haye? Pemain yang di Liga Belanda sangat terkenal dengan tendangan bebas ya, Bung Maruf. Betul, dan kemudian memiliki akurasi yang sangat baik, dan saya pikir dia layak untuk mendapatkan kepercayaan, meskipun ada juga Asnawi atau Witan Sulaiman yang berada di belakang bola, Bung. Tom Haye sedang bersiap, kita lihat Nguyen Philip. Tom Haye nampaknya kurang jauh pagar yang dibuat oleh pemain Vietnam. Namun jaraknya harus 9,15 meter. Nguyen Philip. Tom Haye akan memamerkan keahliannya. Kita lihat Tom Haye lakukan sudah dan terlalu jauh, Bung Maruf. Ini bukan tembakan Tom Haye yang biasa ya. Jadi ini agak seperti yang tidak kita lihat, Bung Maruf. Masih pemanasan saya pikir, dan memang tapi apa yang dilakukan, menurut saya salah satu yang cukup menarik adalah ketika tadi dia melakukan tendangan sudut dan kemudian berhasil dikonversi menjadi gol. Bolanya itu sepertinya berputar ya. Itu yang menyulitkan dan kemudian membuat penjaga gawang tadi juga agak ragu-ragu untuk berani keluar mengambil bola. Dengan gawang kita lihat Nguyen Philip, tinggi datangnya, kita lihat jatuh di kepala Tom Haye. Ada Bui Quang Viet An langsung ke arah gawang tadi bola dibuang saja oleh Rizky Ridho. Sangat berbahaya tadi yang dilakukan oleh Rizky Ridho karena ada pressure oleh Ten Lin ya, sehingga Rizky Ridho tidak mau ambil resiko sebenarnya. Quang Hai dan juga Van Toan. Ini Quang Hai sangat ditunggu dan memang publik meminta bahwa Quang Hai harusnya diberikan kepercayaan untuk tampil ya. Pemain yang sempat disebut sebagai Messi dari Vietnam, kemudian dengan kaki kirinya, kreator di lini tengah, tapi justru di era Trossel malah menjadi cadangan. Itu yang membuat publik juga menjadi agak geram dengan Trossel. Tendangan penjuru sudah dilakukan tadi oleh Vietnam. Pamsuaman langsung arahkan kotak penalti jauh, arah kepada Din Bach tadi bola terlalu jauh. Umpan dari Pham Tuan Thai dengan kaki kiri yang sangat baik. Din Bach pemain muda asal Vietnam, Bung Maruf. Ya, pemain yang kita tahu bagaimana performanya juga sangat baik sekali ketika dia bersama dengan timnas. Dia tampil 5 kali kemudian sudah mencetak 1 gol, dan ketika di Under 23 dia juga mencetak 1 gol dari 3 kali penampilan. Masuki menit ke 38, Indonesia sudah unggul 2-0 lewat gol dari Jay Itzes dan juga Ragnar Orat Mangun. Gagal tadi untuk menyentuh bola. Asnawi Mangkualam lemparan ke dalam, Kuat Phang Khang. Agak menurunkan tempo seperti Indonesia ya, punya bermain agak lebih dalam, tidak seagresif dengan apa yang dilakukan di 20 menit awal sebelum kemudian mencetak 2 gol tadi. Sehingga yang kita lihat adalah Vietnam lebih leluasa menguasai bola, lebih leluasa membangun serangan, tapi memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Kita lihat tadi bagaimana beberapa supporter Indonesia yang turut hadir di Stadion Midin Hanoi. Gagal kita Asnawi untuk membuang bola, ada Din Bach berhadapan dengan Jay Itzes. Umpan silang yang sangat berbahaya. Beruntung tadi ada Nathaniel Chuan tadi untuk membuang bola, tapi menghasilkan kembali tendangan penjuru buat Vietnam. Saya pikir komunikasi akan menjadi persoalan ya. Kalau kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah crossing berbahaya memberikan ancaman, tapi beruntung sekarang Nathan bisa mengambil bola di belakang. Leluasa. Jadi saya pikir persoalan komunikasi masih menjadi catatan karena beberapa kali crossing itu menyulitkan untuk Indonesia.
Masih Hapner terus mengawal dengan ketat pergerakan dari Tian Lin. Kembali tendangan penjuru. Oh, tinggi datangnya. Jauh keluar lapangan pertandingan tadi. Umpan dari Quat Phang Khang. Back sayap dari Vietnam. Dari sisi peluang sebenarnya Vietnam lebih baik di pertandingan kali ini ya dibandingkan dengan ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sama sekali betul, dan tidak ada on target bahkan. Betul, dan menurut saya itu menjadi sesuatu yang berbeda di pertandingan kali ini. Tapi memang lagi-lagi menurut saya adalah mereka belum menemukan momentumnya dan kemudian pertahanan Indonesia sejauh ini masih cukup bagus. Coba dikejar, kita lihat Ragnar ke belakang tadi. Ada Pham Tuan Tai pada Nguyen Philip, umpan panjang ke depan arahkan kepada Hoang Duch, tapi bola terlalu jauh. Dan Justin Hapner pun sudah mendelay untuk mengcover pertahanan yang coba dieksploitasi tadi oleh para pemain Vietnam, khususnya Hoang Duch. Lempar ke dalam Indonesia. Atan tadi. Tyson. Tian Lin. Sangat baik inisiatif yang dilakukan oleh Hernando Ari, mulai mengarah kepada Hoang Duch tadi, umpan kepala dari Tian Lin. Meskipun menang, Indonesia beberapa kali bocor Bung Mar. Betul, ya. Dengan serangan-serangan satu sentuhan para pemain Vietnam. Ini yang seperti saya katakan bahwa ada persoalan komunikasi ya, masih belum sepenuhnya menyatu. Kalau tadi kita lihat bagaimana lini tengah kemudian lini depan bisa menyatu, tapi kemudian untuk lini belakang kita masih melihat beberapa kali sangat bocor sekali, sangat beresiko ya. Betul. Rizky Ridho atau kemudian bagaimana talangan yang dilakukan Hapner juga. Lempar ke dalam Vietnam, Pham Xuan Man kepada Tyson, arahkan kepada Tian Lin, ada Rizky Ridho di situ. Chen Dung berduel, Marcelino, Jai Ijes, ada Do Hung Dung, Asnawi Mangku Alam berduel dengan Quat Phang Khang, ada Do Hung Dung ke belakang, ada Pham Tuan Tai, kini Do Hung Dung, with Tian Dung dari Vietnam. Masih Tian Dung, arahkan pendek saja pada Pham Xuan Man. Masih Pham Xuan Man. Siapa akan diberikan oleh Pham Xuan Man? Balik pada kapten kesebelasan Do Hung Dung. Umpan langsung ke depan. Putus di kepala Justin. Ada Do Hung Dung kembali. Ada kita lihat Tyson. Oh, lolos ke Tyson. Masih Tyson. Langsung arahkan kotak penalti. Ada Hoang Duch. Sapu saling oleh Jai Ijes. Lempar ke dalam kembali buat Vietnam. Tidak boleh dibiarkan ya, terlalu luasnya Vietnam ya, terlalu nyaman mereka, betul. Nyaman. Dalam build up serangan mereka juga sangat rapi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di 20 menit terakhir ini justru Vietnam yang lebih dominan dari penguasaan bola dan mereka juga lebih berbahaya ketika melakukan serangan. Xuan Man kepada Nguyen Philip kini. Pham Tuan Tai coba dikejar oleh Witan Sulaiman, langsung ke depan. Tyson gagal, kita lihat kini Witan Sulaiman, masih Witan, arahkan cepat kepada Marcelino Ferdinand, dibuang saja oleh Pham Tuan Tai. Apa mau mengambil resiko para pemain Vietnam, langsung membuang bola. Serangan balik yang coba dilakukan oleh Witan Sulaiman dari Indonesia tadi. Kapten kesebelasan Asnawi Mangku Alam. Witan Sulaiman, masih Witan. Jai Ijes, Witan kembali. Umpan langsung di kotak penalti. Ragnar. Oh, Tom Haye. Gagal Tom Haye memberikan umpan tadi. Ada Pham Xuan Man. Coba dikejar. Ada Justin Hapner menggagalkan serangan dari Dong Hung Dung tadi, Bung Maruf. Tidak mengambil resiko Hapner, sebuah keputusan yang sangat baik untuk langsung membuang bola tadi Justin Hapner. Masuki menit ke-44. Indonesia masih terus dikurung para pemain Vietnam. Ada kita lihat Quat Phang Khang. Oh, Tyson kini harus hati-hati Tyson. Oh, Do Hung Dung. Serangan balik dari Hoang Duch. Beruntung tadi kaki kiri Hoang Duch. Agak sedikit tidak berirama nampaknya, Bung Maruf. Iya, karena memang tadi sempat juga ada gangguan yang dilakukan oleh Hapner dan melakukan sliding tadi. Tapi itu yang membuat konsentrasi menjadi terganggu sehingga tembakannya juga tidak terlalu akurat. Tapi lagi-lagi, Bung, lini belakang kita bocor berkali-kali. Sangat beresiko, sangat beresiko. Kita lihat, saksikan.
Beruntung tendangan Hwang Do-chi, alhamdulillah masih menyamping di sisi kiri, sangat jauh dari penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Padahal jaraknya sudah sangat-sangat dekat dan sangat berpotensi sekali untuk menciptakan mara bahaya buat Indonesia, Bung Maruf. Betul, itu adalah area yang ideal untuk bisa melakukan tembakan langsung ke gawang. Coba dikejar oleh Witan Sulaiman, Wi Kwang Viet An langsung ke depan. Do Hung Tung, Tyson masih sangat leluasa para pemain Vietnam di kanan. Pan Xuan Man sangat cepat di kanan. Pan Xuan Man coba dikejar. Kita lihat oleh Marcelo Ferdinand. Oh, sangat baik. Kini Hoki gagal untuk meraih bola. Do Hung Tung Vietnam kuasai bola kembali. Ada Quat Van Kang, masih Quat Van Kang, sangat bebas Quat Van Kang. Umpan langsung di kotak penalti dan alhamdulillah sangat manis tadi dipetik saja oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Umpan silang yang coba dilakukan oleh Quat Van Kang tadi, Bung Ma'ruf. Bayangkan bagaimana Quat Van Kang dengan begitu leluasa tanpa ada pressure sempat membidik dan kemudian melakukan tembakan ke gawang. Oh, kembali dicocok terus pertahanan Indonesia. Hwang Do-chi coba diraih oleh Marcelino. Ada kita Tyson, masih Tyson berlari cepat dari sisi kiri. Ada Quat Van Kang, angkat langsung di kotak penalti. Belum keluar. Oh, sudah keluar. Belum keluar. Serangan berbahaya nampaknya. Oh, sudah keluar. Sudah keluar karena tadi wasit juga sudah memberikan kartu, betul. Dan kita saksikan bagaimana kembali dari sisi kiri ada sebuah tekanan crossing dan tepat tadi sempat mengenai badan dari Asnawi sehingga bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Tapi menjadi warning kembali untuk bagaimana pertahanan Indonesia. Dengan penjuru Do Hung Tung sangat berbahaya. Oh, kembali terjadi situasi yang sangat berbahaya di gawang Indonesia. Beruntung bola keluar tadi. Situasinya seperti tahun 2004 dan juga 2016. Terus digempur pertahanan Indonesia. Kini kuasai Pham Tuan Thai ke kiri. Ada Nguyen Tyson. Umpan langsung ke kanan. Masih direbut para pemain Indonesia. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Hoki. Harus hati-hati Indonesia. Iya, kartu kuning yang ketiga untuk Indonesia. Hoki Caraka tadi melakukan sebuah pelanggaran yang membuat dia harus mendapatkan kartu kuning. Nah, tendangan bebas, arahkan lambung. Ada kuasai oleh Ragnar, umpan cepat. Aduh, Hoki dibiarkan saja tadi oleh Hoki. Dan wasit Ali Reza telah menilai panjang pada pertandingan pada waktu pertama Indonesia melawan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happened.